Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus India. Timnas Indonesia U17 akan menjalani uji coba 2 kali melawan India di Bali jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan berikut jadwal siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia U17 versus India. Pertandingan uji coba Indonesia versus India dijadwalkan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar. Timnas Indonesia U17 akan 2 kali melawan India, yakni pada tanggal 25 Agustus dan 27 Agustus mendatang. Pertandingan pertama Indonesia versus India ini akan berlangsung pada hari Minggu 25 Agustus mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan pertandingan kedua pada hari Selasa 27 Agustus juga akan digelar pukul 7 malam. Siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia versus India ini bisa disaksikan melalui stasiun televisi Indosiar. Sedangkan untuk live streaming bisa ditonton melalui situs video. Uji coba Timnas Indonesia U17 versus India ini merupakan persiapan bagi tim asuhan Nova Arianto jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kuwait 19-27 Oktober 2024. Indonesia sendiri tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Melawan India, saya dan teman-teman berharap bisa bermain bagus, kompak, dan juga menang. Harapannya, dengan training camp ini, kita bisa lolos ke babak kualifikasi Piala Asia U17, ujar pemain Indonesia Daniel Alfredo dikutip dari Antara. Rizky Ridho sudah waktunya main di luar negeri. Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang merupakan langganan Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Rizky Ridho sudah menjadi bagian dari pasukan Shin Tae-yong sejak memasuki Timnas 19 Indonesia pada tahun 2020. Saat itu, pemain yang saat ini menjadi kapten Persija Jakarta dipanggil untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun 2021 di Indonesia. Meski Piala Dunia U20 tahun 2021 batal digelar, pemain 22 tahun tersebut kemudian selalu mendapatkan kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia senior di era Shin Tae-yong. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Sofi Imam Faizan, menyebut bahwa Rizky Ridho merupakan salah satu nama yang menjadi bukti hasil didikan Shin Tae-yong. Sofi menyatakan bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat detail dalam persiapan sebuah tim. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu tak ragu untuk cerewet kepada anak asuhnya. Hasilnya, banyak pemain didikannya yang mampu terus meningkatkan kemampuan bersama Timnas Indonesia. Filosofinya begitu, yang paling simpel, ujar Sofi Imam Faizal. Dia paling detail, cerewet juga, sangat perhatian. Apa yang dikatakan beliau itu, banyak pemain yang kemudian bisa berkembang, lanjutnya. Sofi menyinggung sosok Rizky Ridho mengalami perkembangan luar biasa selama berada di Timnas Indonesia. Ex-pelatih fisik Persis Solo tersebut sudah pernah mendampingi karir Rizky Ridho saat masih di Timnas 19 Indonesia. Dirinya sudah melihat bahwa pemain asal Surabaya itu sudah berkembang selama 4 tahun terakhir. Apalagi Ridho suka belajar terus, ujar Sofi. Saya sangat setuju dia ke luar negeri, bisa ke Jepang, Korea, kalau Eropa masih belum. Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, walaupun ia tengah diterpa masalah pribadi. Rumah tangga Arhan dengan sang istri Azizah Salsa terus disorot. Beberapa waktu kebelakang, media sosial ramai membahas kabar keretakan pasangan tersebut secara luas. Sampai saat ini Arhan masih dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Sumarji. Sekarang Arhan masih berada di Korea Selatan. Ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arhan tetap fokus dan saya sudah banyak bicara sama Arhan.
sama sekali tidak akan terpengaruh berkaitan dengan soal pemberitaan yang lagi viral di luar. Imbuh Sumarji. Adapun Timnas Indonesia akan mengawali perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City Stadium. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Ramadhan Sananta kembali dipanggil Timnas. Striker Persis Solo Ramadhan Sananta kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kabar tersebut diungkap langsung pelatih Persis Solo Milomir Saslijat. Sang arsitek menyebut harus siap kehilangan Sananta dalam jeda internasional mendatang. Dalam periode tersebut, ada agenda FIFA Matchday pada 2-10 September tahun 2024. Ramadhan Sananta kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Kami akan melakukan persiapan tanpa dia, ujar Milomir Saslijat kepada awak media, Rabu 21 Agustus 2024. Pelatih asal Bosnia itu pun berharap Sananta bisa menampilkan performa terbaik bersama Timnas Indonesia. Saya harap dengan apa yang dipelajari bersama Persis Solo, saya harap Sananta bisa mencetak beberapa gol untuk Timnas Indonesia. Saya percaya dengan hal tersebut, tuturnya. Sananta kembali dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk masuk skuad jelang dua laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Zona Asia, nama sang bomber sempat menghilang dalam dua laga terakhir Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni tahun 2024. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, timnya Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Tim Garuda akan memulai kampanyenya kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Kemudian, tim Garuda bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIGBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024.